Kembali lagi di channel Spoiler Warning. Kali ini akan menceritakan film horor dari Indonesia. Menceritakan sebuah keluarga bersekutu dengan iblis demi mendapatkan keturunan. Bagaimana kisahnya? Mari kita mulai saja ceritanya. Pada tahun 1976 di sebuah desa tepatnya di kota Semarang, sekumpulan anak-anak bersiap untuk ke lapangan guna bermain sepak bola. Salah satu dari mereka, Abdi, mendapat peringatan dari ayahnya untuk tidak kembali pulang terlalu sore. Permainan pun dimulai dengan penuh semangat. Sejumlah anak-anak mulai berpamitan untuk pulang. Namun Abdi dan Trisno masih ingin melanjutkan permainan. Mereka terlalu tenggelam dalam kesenangan hingga langit mulai gelap yang menunjukkan sudah waktunya pulang. Tanpa mereka ketahui, sebuah tendangan membuat bola mereka terlempar jauh ke dalam ladang jagung. Tanpa ragu, keduanya langsung menuju ke ladang untuk mencari bola. Langit mulai gelap dan atmosfer mulai berubah. Abdi merasa cemas dan menyarankan agar mereka segera pulang. Tetapi temannya yang bernama Trisno itu bersikeras masih ingin mencari bolanya. Tak lama setelah itu, suara yang tidak dikenal muncul dari balik tanaman jagung. Ketakutan mulai menghampiri mereka. Mereka terus berusaha mencari untuk menemukan asal suara tersebut. Sampai pada akhirnya di antara batang jagung yang bergerak perlahan, mereka melihat seorang gadis kecil berdiri sambil memegang bola milik mereka. Sutrisno. Sutrisno berlari ke arahnya, sementara itu Abdi yang merasa ragu tertinggal di belakang. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya di luar nalar ekspektasi. Ketika Abdi berhasil menyusul, pemandangan mengerikan terbentang di depan matanya. Sutrisno terjatuh tak bernyawa di tanah dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Sementara gadis kecil itu lenyap tanpa jejak. Dengan tubuh yang gemetar, Abdi berlari menuju rumahnya dan mengabari ayahnya. Seluruh warga dengan cepat dikumpulkan dan mereka bergegas menuju tempat kejadian. Namun saat tiba di lokasi, yang mereka lihat hanyalah jejak darah. Sementara tubuh Trisno sudah menghilang tanpa jejak. Setelah dilakukan pencarian yang lebih mendalam, ternyata jasad Trisno akhirnya ditemukan. Tetapi bukan di area ladang jagung, melainkan mengapung di sungai dalam keadaan yang sangat mengerikan. Di keesokan harinya, ayah Trisno yang dilanda emosi mendatangi rumah Abdi, menuduh Abdi sebagai pelaku penyebab kematian anaknya. Sementara itu, ayahnya Abdi dengan tegas melindungi putranya, meminta agar tidak melakukan tuduhan tanpa bukti yang jelas. Di sisi lain, Abdi yang masih merasa ketakutan atau trauma berusaha menjelaskan bahwa gadis itulah yang telah mengakhiri hidup Sutrisno. Namun ayah Sutrisno tidak percaya dengan penjelasan itu. Ketika situasi semakin memanas, seorang tokoh desa bernama Pak Sabdo menghampiri. Dengan penuh ketenangan, ia mengatakan bahwa dirinya percaya apa yang dikatakan oleh Abdi. Lalu Pak Sabdo menjelaskan bahwa gadis yang mereka saksikan bukanlah manusia biasa, melainkan Sumala, sosok yang telah meneror desa dan mendapatkan julukan sebagai si anak iblis. Trisno pakai batu. Anak perempuan sop, dasar pembunuh. Tunggu, ternyata anak itu masih ada, anak iblis. Cerita ini kembali mundur ke tahun 1947. Di waktu itu ada seorang wanita bernama Sulasri yang diperankan oleh Luna Maya yang hidup di sebuah desa bersama sang suami. Seorang pria berketurunan Belanda bernama Sujiman yang diperankan oleh Darius Sinathrya. Mereka telah menikah, namun dalam waktu yang cukup lama, tetapi belum memiliki seorang anak atau keturunan. Kan sebagian besar tanahnya yang mereka butuhkan. Ya sekarang kita Sudah katakan berulang kali, Pak Lek. Dan Menir, mengapa baiklah kalau begitu, Pak Lek.
Di pagi harinya, Sulastri kembali ke rumah setelah membeli ramuan untuk kesuburan. Dengan harapan tinggi, ia mengabarkan kepada Sujiman, sang suami, bahwa mungkin dalam beberapa bulan mendatang mereka akan memiliki seorang anak. Namun alih-alih merasa bahagia, Sujiman justru menunjukkan wajah yang sangat kecewa. Ketegangan di antara mereka atau di antara keduanya semakin meningkat ketika Sujiman memperingatkan Sulastri bahwa jika dalam 1 tahun ke depan ia masih belum memberikan dirinya seorang anak atau keturunan, maka Sujiman akan mencari istri yang baru. Sulastri hanya bisa terdiam. Hatinya remuk dengan air mata yang hampir tumpah. Ia melangkah keluar dari rumah untuk menenangkan pikirannya. Di mana kamu pagi tadi? Matahari. Nah, kalau saya yang bicara dengan Pak Lekmu. Warisan kekayaan orang. Kang Mas. Ratoto. Menikah lagi. Saat itu Sulastri mendengar obrolan dua penduduk desa yang sedang membicarakan Mak Tukin, seorang paranormal yang dipercaya dapat memberi keturunan. Penduduk tersebut menyatakan bahwa banyak yang telah bersaksi bahwa pertolongan dari Mak Tukin sangat efektif dan benar nyata. Karena dorongan yang kuat, Sulastri akhirnya membuat keputusan untuk pergi menemui Mak Tukin, didampingi oleh Mbak Sum, dan harus menyeberangi desa dengan menggunakan perahu kecil. Mereka tiba di tempat tinggal Tukina. Sulastri masuk seorang diri dan Mbak Tukin mengawasinya dengan tatapan yang sangat tajam. Ia menjelaskan bahwa jika Sulastri menginginkan bantuannya, itu tidak akan semudah meminta kepada dukun pada umumnya. Metode yang digunakan Tukina adalah metode gelap. Sulastri harus menjalani sebuah ritual yang sangat berat, yang akan mengikatnya kepada entitas pemilik Mak Tukin. Ketika Sulastri bertanya siapa sebenarnya yang dimaksud Mak Tukin, atau yang dimaksud dengan Tuan, jawaban Tukin sangat mengejutkan, yaitu iblis. Apabila Sulastri setuju, dia akan dikaruniai anak kembar, di mana satu di antaranya akan lahir sebagai manusia biasa yang cantik dan baik hati, sementara yang satunya lagi akan tampil buruk rupa dan berasal dari kalangan jin. Saat keduanya lahir, Sulastri dan Sujiman diwajibkan untuk merawat mereka sampai mereka berusia 10 tahun. Dan setelahnya, anak dari para iblis itu akan diambil kembali oleh pemiliknya. Namun sebaliknya, jika mereka melanggar perjanjian atau menyia-nyiakan anak tersebut, kutukan berat akan menimpa seluruh keluarganya. Sulastri menerima ritual itu, dan Mak Tukin mulai berdoa kepada iblis untuk memulai proses yang sangat menegangkan tersebut. Sulastri dipaksa untuk meminum darah sebagai bagian dari upacara ritual. Setelah itu, tubuhnya mulai berkontraksi seperti orang yang kesurupan. Namun ketika kesadarannya kembali, dia merasakan perutnya mulai membesar. Tukina kemudian tersenyum dan mengungkapkan bahwa dalam 2 bulan, dia pasti akan hamil. Baik-baik sampai usia mereka 10 tahun. Dan benar saja, setelah 2 bulan kemudian, bidan yang memeriksa Sulastri memastikan bahwa ia telah hamil dengan anak kembar. Sujiman sangat bersuka cita dengan mengungkapkan rasa syukur kepada istrinya. Akan tetapi, Sulastri memilih untuk tidak mengungkapkan fakta sebenarnya tentang ritual yang telah ia lakukan bersama Tukina. Ia juga menyembunyikan semua larangan dan pantangan yang telah disepakati. Sulastri kemudian menanyakan kepada Sujiman tentang nama yang tepat untuk anak-anak mereka nanti. Sujiman memberikan nama Kumala untuk anak pertama mereka, sedangkan Sulastri memilih nama Sumala untuk anak kedua. Dengan rasa bangga, Sujiman memanggil ajudannya yaitu Sukir dan memintanya untuk menyebarkan berita kepada seluruh penduduk desa bahwa Tuan Putri sedang mengandung calon pewaris keturunan. Beberapa bulan berlalu. Malam hari itu Sulastri bersiap-siap untuk melahirkan. Dalam proses tersebut, seolah-olah ia melihat sosok jahat yang menunggu kehadiran bayinya. Akhirnya, bayi pertama lahir. Tetapi ia tidak langsung mengeluarkan tangisan atau suara, yang membuat semua orang merasa cemas. Proses persalinan kemudian dilakukan. Dan tidak lama setelah itu, bayi kedua lahir dengan tangisan yang cukup keras terdengar oleh Sujiman.
Saat melihat bayi pertama, Sujiman bertanya tentang mengapa anak itu tidak menangis. Namun begitu melihat bayi kedua, ekspresi berubah menjadi cemas. Ia bertanya-tanya, apa yang baru saja lahir? Selain bentuknya yang tidak menarik, suster juga mengkonfirmasi bahwa bayi tersebut memiliki kelainan yaitu cacat. Tanpa berpikir panjang, Sujiman segera mengambil keris, pusaka, dan dengan mengejutkan, ia menghilangkan bayi itu dengan cara membunuhnya. 3 tahun berlalu, Sujiman mulai mengajarkan Kumala untuk berjalan, tetapi anak tersebut masih belum dapat berdiri dengan baik. Kerabat Sujiman mulai memperbincangkan keanehan Kumala yang di usianya yang sudah 3 tahun masih belum bisa berjalan atau berbicara. Mereka mulai membandingkan keadaan Kumala dengan masa kanak-kanak Sujiman, di mana Sujiman sendiri pernah mengalami kelainan pada kakinya yang membuat pincang dan menjadi sebuah aib bagi keluarganya. Saat berusia 5 tahun, Kumala akhirnya mulai melangkah. Meskipun kondisinya tetap pincang akibat dilahirkan dengan cacat, di usia ini Kumala juga menunjukkan tingkah laku yang sangat usil dan sulit untuk diatur. Karena tingkah laku Kumala yang semakin parah, Sujiman semakin tegas. Ia memberi perintah kepada Sukir untuk mengikat Kumala sebagai sanksi. Selain itu, Kumala yang telah terikat juga dimasukkan ke dalam sebuah gudang, dibiarkan sendirian sebagai bentuk disiplin atas kelakuannya yang tidak teratur. Singkatnya, Kumala kini telah berusia 8 tahun. Akibat tadi perilaku nakalnya yang terus berlanjut serta keadaan fisiknya yang berkurang, Sujiman pun semakin menjauhkan Kumala. Bahkan terkadang Kumala tidak dianggap sebagai anak dalam keluarga mereka. Saat sendirian di kamarnya, Kumala mendengar sebuah suara yang memanggilnya. Ia melihat sosok kembarannya, Sumala, yang selama ini dianggap telah hilang, muncul untuk pertama kalinya. Kumala sangat ketakutan dan bertanya, mengapa mereka tidak pernah memberitahuku bahwa aku memiliki saudara kembar. Dengan rasa frustasi dan kesal, Sumala menjelaskan bahwa ia dibunuh hanya karena penampilannya yang dianggap buruk. Namun Sumala berusaha menenangkannya Kumala dan meyakinkan bahwa ia tidak berniat untuk terhadapnya atau berniat buruk. Sebagai saudara kembar, mereka seharusnya saling melindungi dan bukan saling menyakiti. Sumala juga berjanji untuk selalu mendampingi Kumala, terutama ketika anak laki-laki membuli dirinya. Ojo wedi. Dumi. Di lain hari, Sujiman yang tengah berada di ruang kerjanya merasa tidak nyaman dengan bunyi piano yang dimainkan oleh Kumala. Ia menghampiri Kumala dan memberhentikan main pianonya. Namun kali ini ada yang berbeda. Kumala memandang ayahnya dengan rasa benci yang mendalam dan dengan kemarahannya yang membara. Ia memasuki ruang kerja ketika ayahnya dan tiba-tiba menyerang tangan ayahnya. Mas. Karena kejadian semalam, pada esok harinya Sujiman memberikan hukuman kepada Kumala dengan mengikatnya pada sebuah tiang di tengah ladang jagung. Ia mengingatkan Kumala bahwa jika dia mencoba melakukan hal yang sama atau serupa, maka setiap harinya dia akan mendapatkan hukuman yang lebih besar lagi. Kowe isih wani karo aku. Kowe Kembali kepada malam harinya, Kumala telah hilang dari tempat hukumannya. Ternyata ia pergi untuk membalas kepada teman-temannya yang selama ini selalu menghina dirinya. Main malam lagi ngajak main.
Tapi kasihan pamanmu. Ora ono sing Pada pagi harinya, penduduk desa terkejut dengan hilangnya 3 anak yang sebelumnya membuli Kumala. Karena pencarian tak kunjung menemukan hasil, kepala desa memerintahkan untuk memperluas pencarian. Yen ngono, pencariannya diperluas maneh. Kini Kumala datang dengan ekspresi yang sangat menakutkan dan tatapan yang mengintimidasi, menyatakan bahwa dialah yang telah mengambil bola milik Tono. Mereka tidak sadar bahwa hilangnya 3 teman mereka merupakan perbuatan Kumala. Karena Kumala yang kini di hadapan mereka adalah Sumala. Tanpa banyak bicara, Sumala pun membunuh anak-anak itu dengan sadis. Orang mungkin. Mau main bal-balan. Warga dikejutkan dengan penemuan jasad anak-anak yang hilang tersebut ditemukan di beberapa tempat. Kondisi jasadnya ditemukan tidak lazim. Di sana juga warga menemukan boneka milik Kumala di sekitar kejadian. Itulah. Apa ini? Udah bobo. Bagus. Kejadian itu membuat warga semakin membeludak amarahnya. Mendatangi rumah Sujiman, menuduhnya sebagai pelaku atas terbunuhnya anak-anak. Meskipun begitu, Sujiman membantahnya. Kuat bukti, salah satu warga menunjukkan boneka milik Kumala. Jika bukan Sujiman pelakunya, maka Kumala lah yang menjadi pelakunya. Begitupun sebaliknya. Sujiman membubarkan warga, akan membereskan masalah ini dengan kepala desa. Meski merasa dirinya ragu, Kumala berada di gudang setiap hari, kecil kemungkinan dia bisa keluar dari gudang. Demi memastikannya, Sujiman dan Sulasri menuju ke gudang. Dan benar saja, Sujiman menemukan lubang untuk Kumala kabur dari gudang tersebut. Dan disinilah akhirnya Sulasri menceritakan yang sebenarnya, bahwa Kumala sudah dirasuki oleh Sumala sebagai balas dendam, karena Sujiman telah membunuh Sumala saat lahir yang terlahir buruk rupa. Kini Sumala menuntut balas kepada mereka yang tidak merawat dirinya. Di malam harinya, Sujiman menemui Kumala, menanyakan apakah yang membunuh anak-anak itu dilakukan oleh Sumala. Kumala mengiyakan bahwa yang membunuh mereka adalah Sumala. Kini Sujiman panik dibuatnya, bingung mesti berbuat apa. Ia kemudian memerintahkan Sukir untuk memasung Kumala. Juga berpamitan kepada Sulasri, dirinya akan pergi kepada Pak Kasno untuk meminta pertolongan. Mbok Sum adalah orang baik yang merawat Kumala selama dia dipasung. Ia merasa kasihan dan tidak menyangka Kumala akan hidup seperti ini. Kumala pun berterima kasih kepada Mbok Sum telah baik kepada dirinya. Dengan kebaikannya itu, Kumala meminta Mbok Sum untuk pergi sejauh mungkin. Ia tidak mau membahayakan Mbok Sum atas kehadirannya Sumala. Besok ulatku. Kok malah mau apa? Aku ndak mau Mbok kena bahaya. Ya Mbok ya. Sama si Mbok. Dan malam ini tepat Sumala berumur 10 tahun, yang artinya Kumala akan benar-benar dikuasai sepenuhnya oleh Sumala. Pak Kasno menyuruh Sujiman untuk membawa Kumala ke sini untuk dilakukan ritual mengeluarkan Sumala dari tubuhnya. Lalu ia memberikan keris kepada Sujiman jika sewaktu-waktu Kumala tidak bisa dikendalikan untuk menusuknya tepat di jantungnya. Dia sudah bersekutu dengan iblis, satunya cantik anak manusia. Anak buruk rupa itu akan diakui malah membunuhnya. Tepat 10 tahun, tidak ada bedanya.
Kembali memperlihatkan Sukir yang menjaga Kumala. Tanpa ia sadari, Kumala telah lepas dari pasungnya dan membunuh dirinya. Tak lama dari itu, Sulastri mendengar suara bermain piano. Dengan ekspresi yang menyeramkan, Kumala mengejar ibunya dan ya, Sulastri pun akhirnya mati terbunuh oleh Kumala yang telah dirasuki oleh Sumala. Meskipun ia menjelaskan bahwa dia ingin merawatnya, namun atas keangkuhannya Sujiman, Sumala pun harus membunuh ibunya. Dolanan iris-irisan daging. Saat Sujiman telah tiba di rumahnya, alangkah terkejut dibuatnya melihat Sukir dan istrinya telah mati. Lagi dan lagi dengan tatapan yang menyeramkan, Kumala menatap Sujiman. Sujiman yang ketakutan berusaha melarikan diri meskipun harus terjatuh dari tangga. Dirinya berhasil selamat keluar dan membunyikan suara kentungan pos ronda. Setelah warga berkumpul, Pak Kades menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sujiman sendiri bingung apa yang terjadi pada dirinya dan keluarganya. Ia juga bingung dan tak tahu bagaimana menjelaskannya. Namun satu-satunya orang yang ada di rumah itu adalah Kumala. Kini warga tertuju kepada Kumala sebagai pembunuhnya. Suasana semakin tegang, warga mulai mencari keberadaan Kumala yang telah menghilang. Namun bukannya mencari secara bersamaan dengan warga, Sujiman malah sendirian mencarinya. Dengan menyusuri perkebunan jagung miliknya, Kumala tiba-tiba datang menyerang dirinya. Sekuat tenaga Sujiman melawan Kumala. Saat ia memiliki kesempatan untuk membunuhnya, ia ragu malah membungkus kepalanya dengan karung yang kemudian akan dibawa ke rumah Pak Kasno. Belum saja sempat membawanya kepada Pak Kasno, Kumala tiba-tiba menghilang. Meskipun ia berhasil menusukkan keris ke dalam dadanya Kumala, ia masih hidup dan ya akhirnya Sujiman pun mati disiksa dengan cara yang sadis. Hari berganti, warga berkumpul untuk mencari Kumala dan Sujiman yang belum diketemukan. Salah satu warga datang memberitahu untuk melihat Sujiman yang telah ditemukan oleh dirinya. Terlihat Sujiman tewas dengan kepala terpisah. Begitupun dengan Pak Kasno juga ditemukan tak bernyawa. Setelah Sumala selesai membalaskan dendamnya dan film pun harus tamat. Nah, segitu dulu untuk cerita film kali ini yang berjudul Sumala. Sampai ketemu di video selanjutnya.